Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah dari Injil Matius pasal 9 tadi, perihal Yesus yang berubah rupa. Petrus di atas puncak gunung ketika melihat Tuhan Yesus yang berubah rupa dalam situasi dan suasana batin yang terkesima, dia katakan, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Petrus berbahagia karena dia diajak menikmati momen spesial. Tapi pengalaman Petrus ini menyadarkan kita semua, saudara-saudari, bahwa kebahagiaan itu adalah dekat dengan Tuhan, sang sumber kebahagiaan itu sendiri. Kita manusia kerap kali salah jalan atau salah paham, gagal paham. Kita begitu terobsesi dengan harta, kekayaan, jabatan, uang, popularitas, dan seterusnya, hal-hal duniawi. Selalu saya katakan bahwa itu semua penting, baik, dan itu bukan dosa. Kecuali kalau cara untuk itu ya tidak baik, ya jelas orang jadi kaya dengan merampok, jelas dosa. Tapi kekayaan itu sendiri bukan dosa. Ya. Semua itu baik, semua itu penting, semua itu bukan dosa. Tapi kerap kita lupa, bahagia yang sesungguhnya bukan di situ, bukan pada hal-hal duniawi itu. Petrus mengajari kita bahagia yang sesungguhnya adalah pada relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita menjadi dekat dengan Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika bahkan di dalam ekaristi seperti sekarang ini, dalam komuni kita bersatu dengan Dia, disitulah bahagia. Amin. Itulah kebahagiaan yang sejati. Sebuah suasana dan situasi di mana kita sungguh mengalami Tuhan yang mendekati diri kita, hadir di tengah kita, dan kita pun mau dekat, mau hadir bersama dengan Tuhan. Seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Orang yang berbahagia, cirinya apa, saudara-saudari? Kita bisa menyebutkan banyak, masing-masing kita bisa memberi definisi. Tapi bagi saya, orang yang bahagia adalah orang yang hatinya tenang. Orang yang bahagia adalah orang yang punya pikiran yang jernih. Orang yang berbahagia adalah orang yang damai. Dia damai dengan diri sendiri, menerima realitas dirinya. Dia syukuri apa yang baik dari dirinya. Dia juga terima apa yang kurang dari dirinya, seraya terus berjuang untuk meminimalisir kekurangan itu. Dia selesai dengan dirinya sendiri, maka dia damai. Karena dia damai dengan diri sendiri, dia bisa berdamai dengan orang lain. Maka kalau orang yang suka cari gara-gara, orang yang selalu berusaha untuk cari lawan, orang yang sukanya berkelahi, orang yang sukanya bertengkar, orang yang suka menyakiti orang, jangan-jangan ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak beres. Dan itu akan terwujud, terekspresi di dalam relasi dengan orang lain. Nemo dat quod non habet, pepatah Latin mengatakan, Anda tidak bisa memberi apa yang
Anda tidak punya. Logis sekali. Saya punya buku, saya bisa kasih Anda. Tapi kalau saya tidak punya, bagaimana? Saya tidak bisa kasih. Begitu juga, saya bisa memberi damai kalau saya sendiri punya damai. Dan orang yang bahagia adalah orang yang bisa berpikir, bertindak untuk kebaikan orang lain. Dia tidak lagi self-oriented, orientasi pada diri sendiri, ego. Tapi dia berpikir mengenai kebaikan orang lain. Dia sudah selesai dengan dirinya. Petrus menunjukkan itu di dalam kalimatnya yang terucap, Tuhan, kalau Engkau mau, sekarang saya mau dirikan 3 kemah. 1 untuk Engkau Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Musa lupa, dalam tanda petik, lupa dirinya, lupa 2 teman yang lain. Inilah ciri orang bahagia. Dia nyaris lupa untuk dirinya sendiri. Yang penting bagi dia adalah orang lain. Orang lain bisa baik, orang lain bisa aman, orang lain bisa nyaman, orang lain bisa bahagia. Itu orang yang bahagia. Maka ibu bapak saudara-saudari, spiritualitas panggilan kita sebagai orang Kristiani adalah sebuah spiritualitas mendekati dan bersatu dengan Tuhan. Buahnya sekali lagi hati yang damai, suasana batin yang bahagia. Yesus katakan, tinggallah di dalam aku, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan kebahagiaan bagi kamu.